Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Alessandro Sirkati jadi target baru Inter Milan sebagai calon pengganti De Vrij. Inter Milan terus bergerak mencari tambahan kekuatan di lini pertahanan. Nama terbaru yang muncul ke permukaan adalah Alessandro Sirkati, bek muda milik Parma yang tengah bersinar di Serie A dan juga membela tim nasional Australia di Piala Dunia 2026. Pemain berusia 22 tahun ini dianggap sebagai salah satu talenta defensif paling menjanjikan di Italia saat ini, terutama setelah tampil konsisten sepanjang musim. Alessandro Sirkati lahir di Fidenza pada 2003 dan saat ini menjadi salah satu pilar penting di lini belakang Parma. Musim ini menjadi momen penting dalam kariernya, di mana ia berhasil menembus status starter reguler di Serie A setelah sebelumnya hanya mencatat 7 penampilan pada musim ini. Kini, Sirkati telah mencatat 33 penampilan di semua kompetisi, 1 gol 1 assist. Status sebagai pemain inti di lini belakang Parma. Tak hanya itu, ia juga dipercaya mengenakan ban kapten dalam beberapa pertandingan, menunjukkan kedewasaan yang melampaui usianya. Statistik menarik Anan Halaili sebagai pengganti Dumfries di Inter Milan. Inter Milan terus bergerak mencari opsi baru untuk memperkuat sektor bek sayap kanan. Setelah beberapa target sebelumnya sulit didapatkan, kini muncul nama Anan Halaili, winger milik Union Saint-Gilloise, sebagai salah satu kandidat potensial pengganti Denzel Dumfries. Pemain berusia 21 tahun itu mulai mencuri perhatian berkat performa konsisten di Liga Belgia dan Liga Champions. Musim lalu menjadi titik penting dalam perkembangan Anan Halaili. Ia tampil dalam 52 pertandingan bersama Union Saint-Gilloise di semua ajang dengan catatan 6 gol termasuk 3 gol di Liga Champions, 6 assist dengan tinggi 183 cm. Halaili dikenal sebagai winger modern yang menggabungkan kecepatan, teknik, dan kemampuan bekerja dalam sistem taktik yang fleksibel. Nilai pasar Halaili saat ini diperkirakan berada di kisaran 25 juta euro. Angka ini tergolong wajar untuk pemain muda dengan potensi besar, tetapi tetap menjadi investasi penting bagi klub peminat. Menariknya, Napoli juga disebut telah memantau pemain ini selama beberapa pekan terakhir. Artinya, Inter tidak akan bergerak sendirian dalam perburuan tanda tangan sang winger. Masuk tahun terakhir, Hakan Calhanoglu diminta pimpin Inter Milan. Hakan Calhanoglu diminta jadi pemimpin bagi Inter Milan di musim depan. Kontrak pemain asal Turki tersebut dikabarkan tidak akan diperpanjang lagi. Hakan Calhanoglu kini menikmati masa liburan usai perjalanan Piala Dunia bersama timnas Turki yang berakhir mengecewakan. Di sisi lain, Inter Milan sendiri sudah mengambil keputusan terkait masa depan sang gelandang. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, performa Calhanoglu sempat mendapat kritik keras di Turki, terutama akibat masalah fisik yang membuatnya tak pernah benar-benar mendekati standar permainannya di Nerazzurri. Inter sendiri menanti kedatangan kembali sang gelandang ke Milan setelah masa istirahat 3 pekan, dengan harapan menemukan kondisi mental yang jauh lebih baik untuk musim terakhirnya. Baik klub maupun pelatih Christian Cifu menginginkan Calhanoglu kembali memimpin lini tengah, idealnya dengan kondisi fisik yang lebih solid dibanding musim lalu, meski tetap berakhir gemilang dengan gelar Scudetto dan Coppa Italia. Manajemen Inter dilaporkan ingin tetap mempertahankan pemain berusia 31 tahun itu, kecuali muncul tawaran yang benar-benar tak bisa ditolak dari Turki. Saat ini belum ada proposal serius yang datang untuk meminang sang pemain di musim panas ini, terutama setelah opsi Fenerbahce meredup pasca sponsor utamanya, Hakan Safi, kalah dalam pemilihan klub. Pedula, Inter siapkan Chalobah sebagai alternatif Solet. Ausilio sudah mengincarnya sejak 2023. Inter Milan terus mengevaluasi sejumlah nama untuk memperkuat lini pertahanan pada bursa transfer musim panas ini. Di tengah belum adanya keputusan final terkait Oumar Solet,
muncul kembali satu nama yang sebenarnya sudah lama berada dalam radar Nerazzurri, yakni Trevoh Chalobah. Pakar transfer Italia, Alfredo Pedula, mengungkapkan bahwa Inter masih terus memantau perkembangan bek asal Inggris tersebut, bahkan, minat Nerazzurri terhadap Chalobah ternyata bukanlah cerita baru. Dalam kanal YouTube pribadinya, Pedula menjelaskan bahwa peluang Inter merekrut Chalobah masih sangat terbuka. Menurutnya, hingga saat ini Inter belum mengambil keputusan akhir mengenai Umar Solet. Selama situasi tersebut belum menemui kepastian, Chalobah akan tetap menjadi salah satu kandidat kuat untuk memperkuat pertahanan tim asuhan Christian Cifu. Pedula juga mengingatkan bahwa terlalu lama menunggu bisa menjadi risiko bagi Inter. Situasi Chalobah masih layak untuk diikuti. Inter belum mengambil keputusan final mengenai Solet, baik ke arah melanjutkan maupun menghentikan negosiasi. Selama belum ada keputusan, nama Chalobah tetap harus dipantau. Dipantau Inter Milan, Gianpiero Gasperini kunci Wesley di AS Roma. Wesley jadi opsi menarik buat Inter Milan untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Denzel Dumfries, tapi Gianpiero Gasperini ogah lepas bek andalannya. Inter Milan dilaporkan turut memantau Wesley dari AS Roma sebagai salah satu opsi untuk memperkuat sisi kanan pertahanan. Namun jalur transfer ini dinilai cukup rumit, mengingat pelatih Gianpiero Gasperini disebut ingin mempertahankan sang pemain. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, manajemen Giallorossi sebelumnya bahkan sudah menolak tawaran Chelsea untuk sang pemain, sebelum klub asal Inggris itu akhirnya beralih fokus ke Marco Palestra. AS Roma memang harus tetap menghormati komitmen yang sudah ditandatangani dalam settlement agreement dengan UEFA dan belum mencapai target capital gain yang dijanjikan, tulis media yang berbasis di Milano tersebut. Tapi kesannya Gasperini menganggap pemain Brasil itu sebagai yang paling tidak bisa dikorbankan, di antara semua talenta dalam skuadnya. Wesley sendiri bergabung dengan Roma dari Flamengo pada Juli tahun 2025 senilai sekitar 25 juta euro plus 5 juta euro tambahan, dan langsung menjadi starter reguler musim debutnya di Serie A musim ini. Ia tampil 30 kali di Serie A dengan kontribusi 5 gol, sebuah statistik impresif untuk pemain bertahan, sekaligus alasan utama mengapa Gasperini begitu ingin mempertahankannya musim depan. Pertimbangkan lagi Moussa Diaby, Inter tetap pantau 3 opsi lainnya. Moussa Diaby dikabarkan kembali masuk radar Inter Milan. Meskipun begitu, masih ada 3 opsi lainnya yang tetap dipertimbangkan untuk sayap kanan. Inter Milan kembali mempertimbangkan opsi Moussa Diaby dari Al-Ittihad untuk mengisi posisi sayap kanan, peran yang ditinggalkan Denzel Dumfries usai hijrah ke Real Madrid. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, ide membawa Diaby kembali muncul karena dianggap tidak akan membutuhkan biaya besar, namun tetap menawarkan kualitas dan fleksibilitas posisi yang dibutuhkan. Pemain Prancis itu, yang dibeli klub Arab dengan biaya fantastis 60 juta euro 2 musim lalu, telah mengalami penyusutan nilai pasar cukup signifikan, dan setelah hampir bergabung dengan Inter Januari lalu, kini bisa kembali dipertimbangkan. Selain Diaby, Brock Norton-Cuvi dari Genoa juga disebut sebagai opsi serupa yang sempat sangat dekat dengan kesepakatan di musim dingin lalu. Inter siap manfaatkan situasi AS Roma. Endika bisa dibeli kurang dari 35 juta euro. Kepergian 2 bek veteran, Francesco Acerbi dan Stefan de Vrij, membuat manajemen Inter Milan harus bergerak cepat mencari pengganti yang sepadan. Salah satu nama yang terus berada di daftar prioritas adalah bek tangguh AS Roma, Evan Endika. Laporan terbaru dari La Repubblica menyebut Inter Milan belum mengendurkan minat terhadap pemain internasional Pantai Gading tersebut. Manajemen yang dipimpin Giuseppe Marotta dan Piero Ausilio melihat Endika sebagai sosok ideal untuk menjadi pilar utama pertahanan Christian Cifu pada musim depan. Kesempatan Inter mendapatkan Endika tidak lepas dari kondisi finansial Roma. Klub ibu kota Italia itu masih harus memenuhi sejumlah kewajiban yang berkaitan dengan regulasi financial fair play,
dan kesepakatan dengan UEFA sebelum tenggat waktu akhir Juni. Awalnya, pelatih Gianpiero Gasperini disebut ingin mempertahankan Endika dengan segala cara. Bahkan sang pelatih telah memasukkan nama bek berusia 26 tahun tersebut ke dalam daftar pemain yang tidak boleh dijual. Namun situasi ekonomi klub bisa memaksa Roma mengambil keputusan berbeda. Amoruso, Pio Esposito adalah masa kini dan masa depan timnas Italia. Mantan bintang Juventus, Nicola Amoruso memberikan pandangannya mengenai sejumlah topik hangat, mulai dari situasi Juventus, AC Milan, hingga masa depan timnas Italia. Dalam wawancaranya bersama Sport Mediaset, Amoruso secara khusus melontarkan pujian kepada striker muda Inter Milan, Francesco Pio Esposito, yang menurutnya merupakan salah satu aset paling berharga bagi sepak bola Italia. Menurut Amoruso, Esposito bukan hanya pemain berbakat untuk saat ini, tetapi juga sosok yang akan menjadi pilar utama timnas Italia dalam beberapa tahun mendatang. Dilakukan timnas Italia, Amoruso menilai kehadiran Pio Esposito menjadi salah satu alasan untuk tetap optimistis. Pio Esposito adalah masa kini sekaligus masa depan timnas Italia. Tim nasional sedang memasuki fase pembangunan kembali bersama pelatih baru, tetapi kita harus tetap percaya diri, ujar Amoruso. Pernyataan tersebut semakin menegaskan tingginya ekspektasi terhadap penyerang muda Inter Milan yang terus menunjukkan perkembangan signifikan dalam beberapa musim terakhir. Nottingham belum bergerak, karir David Fratesi di Inter makin tak pasti. David Fratesi dipastikan akan tinggalkan Inter Milan di musim panas ini. Nottingham Forest dikabarkan siap menampung, namun mereka belum bergerak. Masa depan David Fratesi di Inter Milan dipastikan sudah berakhir musim panas ini. Nottingham Forest serius mengincar gelandang asal Italia tersebut, setelah klub Liga Inggris itu baru saja menjual gelandang andalannya, Anderson, ke Manchester City. Menurut laporan Corriere dello Sport, Nottingham kini membutuhkan pengganti di lini tengah, dan nama Fratesi kembali mencuat setelah ketertarikan klub tersebut sebenarnya sudah terlihat sejak Januari lalu. Selain Fratesi, klub asal Inggris itu juga memasukkan Bergvall dari Tottenham dan Engel dari Celtic dalam daftar pertimbangan mereka. Mengingat ketersediaan finansial yang besar, tidak akan menjadi masalah bagi Nottingham memenuhi permintaan Inter, yang dipatok sekitar 30 juta euro, tulis media tersebut. Strategi transfer Inter Milan terungkap, jual 3 pemain, 5 rekrutan baru digas. Inter Milan memasuki jendela transfer musim panas 2026 dengan strategi yang sangat jelas, meski tidak berjalan mudah. Setelah gagal mengamankan beberapa target awal seperti Marco Palestra dan hilangnya peluang mendatangkan Nico Paz, manajemen Nerazzurri kini kembali fokus pada pendekatan yang lebih terstruktur, menjual lebih dulu, baru membeli. Menurut laporan Calcio Mercato, Inter menargetkan 5 rekrutan baru yang akan didanai dari 3 penjualan besar. Langkah pertama dalam strategi ini adalah melepas beberapa pemain yang dianggap memiliki nilai pasar tinggi, atau tidak lagi masuk rencana utama. Nama-nama yang masuk daftar setelah penjualan Dumfries, David Fratesi, Andy Diouf, Luis Henrique dari daftar tersebut. Fratesi menjadi kandidat utama untuk menghasilkan dana besar, sementara 2 nama lainnya masih dalam tahap evaluasi, tergantung perkembangan tawaran dari klub lain. Model transfer Inter musim ini sangat jelas, realisasi 3 penjualan besar, gunakan dana untuk 5 rekrutan utama, fokus pada keseimbangan skuad, mengandalkan peluang pasar dan pemain sisa kontrak. Pendekatan ini sejalan dengan kebijakan finansial klub yang tetap berhati-hati, namun tetap kompetitif di Serie A dan Liga Champions. Hubungan Pavard dengan Inter sudah tak bisa diperbaiki. Masa depan Benjamin Pavard di Inter Milan tampaknya semakin mendekati akhir, meski Nerazzurri sedang membutuhkan tambahan bek tengah setelah ditinggal Francesco Acerbi dan Stefan De Vrij. Manajemen klub disebut tidak lagi memasukkan nama bek asal Prancis itu ke dalam rencana untuk musim depan.
Laporan dari FC Inter 1908 menyebut hubungan Pavard dengan lingkungan Inter telah benar-benar retak sejak musim panas lalu. Situasi tersebut bahkan disebut sudah tidak bisa diperbaiki. Inter kini lebih memilih mencari solusi permanen dengan melepas mantan bek Bayern Munich tersebut pada bursa transfer musim panas ini. Persoalan Pavard bukan semata-mata berkaitan dengan performa di atas lapangan. Inter dikabarkan juga mempertimbangkan faktor non-teknis yang membuat pemain berusia 30 tahun itu tidak lagi dianggap sebagai bagian dari proyek klub. Karena alasan tersebut, kemungkinan Pavard dibekukan sementara, lalu dipertahankan hingga musim depan praktis telah ditutup. Meski sektor pertahanan Inter sedang kekurangan pemain, manajemen tetap memilih mencari bek baru dibanding memberikan kesempatan kedua kepada sang pemain. Ivan Perisic terus kirim sinyal kembali ke Inter Milan. Ivan Perisic dikabarkan terus mengirim sinyal ke Inter Milan. Dua indikasi terbaru menunjukkan keinginannya untuk kembali ke Nerazzurri, di tengah kebutuhan klub mencari pengganti Denzel Dumfries. Meski sudah berusia 37 tahun, mantan bintang Inter Milan itu masih menunjukkan performa luar biasa, bersama PSV Eindhoven dan timnas Kroasia. Julukan Immortale atau Sang Abadi mulai melekat padanya. Bukan tanpa alasan, di usia yang sudah tidak muda, Perisic masih mampu tampil kompetitif di level tertinggi, bahkan sering dimainkan di posisi yang tidak biasa seperti bek kiri demi kebutuhan taktik tim nasional Kroasia. Contohnya terlihat saat Kroasia menghadapi Ghana dalam laga Piala Dunia 2026, di mana Perisic dipercaya mengawal sisi kiri pertahanan untuk meredam ancaman lawan. Menariknya, nama Perisic kembali dikaitkan dengan Inter Milan. Bahkan, bukan hanya sekadar rumor biasa, melainkan muncul beberapa indikasi yang dianggap sebagai kode kuat dari sang pemain. Pada bursa transfer musim dingin sebelumnya, Perisic sebenarnya hampir kembali berseragam Nerazzurri. Hal itu bahkan ia akui sendiri dalam wawancara usai laga melawan Ghana kepada Sport Italia. Namun, hingga kini, rencana tersebut belum kembali dibahas secara serius pada jendela transfer musim panas ini. Petar Sučić makin percaya diri, Inter Milan membentuk saya menjadi lebih baik. Nama Petar Sučić semakin mencuri perhatian setelah tampil sebagai man of the match dalam laga Kroasia versus Ghana yang berakhir dengan skor 2-1. Kemenangan tersebut sekaligus memastikan langkah Kroasia ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 sebagai runner-up grup L, di bawah asuhan Zlatko Dalic. Namun bukan hanya performanya di lapangan yang menjadi sorotan. Setelah pertandingan di Philadelphia Stadium, Sučić juga memberikan komentar menarik terkait perjalanan karirnya bersama Inter Milan. Dalam wawancara di Mixed Zone, Sučić mengungkapkan rasa bangganya bisa menjadi bagian dari Inter Milan. Ia menyebut bahwa pengalaman bersama Nerazzurri telah membuatnya berkembang pesat, baik sebagai pemain maupun pribadi. Hari ini saya merasa menjadi pemain dan pribadi yang lebih baik dibandingkan saat pertama datang ke Inter, ujar Sučić. Pernyataan tersebut menunjukkan betapa besar dampak lingkungan klub terhadap perkembangan pemain muda asal Kroasia itu. Obati kekecewaan Cifu, Inter siap tingkatkan tawaran untuk Curtis Jones. Demi mengobati kekecewaan Christian Cifu setelah gagal dapatkan Marco Palestra, Inter Milan bersiap meningkatkan tawaran untuk Curtis Jones pada Liverpool. Inter Milan bertekad memberikan sinyal kuat kepada pelatih Christian Cifu setelah kegagalan merekrut Marco Palestra. Menurut laporan Tuttosport, manajemen Nerazzurri akan meningkatkan tawaran mereka untuk Curtis Jones. The Reds sendiri membanderol Jones seharga 30 juta euro plus bonus, angka yang lebih tinggi dari tawaran awal Inter yang mencapai 25 juta euro termasuk bonus. Perasaan yang ada adalah Inter minggu ini bisa menaikkan standar sekarang ditetapkan di 25 juta euro, bonus termasuk untuk memberikan sinyal kuat kepada pelatih, yang jelas kecewa karena kehilangan Palestra, tulis Tuttosport. Jones sendiri merupakan gelandang serang berbakat, yang telah menunjukkan kualitasnya di Liga Inggris. Ia menjadi target utama Inter untuk memperkuat lini tengah musim depan. Namun,
Negosiasi dengan Liverpool tidak mudah karena klub Inggris itu bersikuku dengan harga yang mereka inginkan. Inter Milan masuk perburuan Camavinga, Real Madrid buka harga 60 juta euro. Inter Milan kembali dikaitkan dengan salah satu gelandang muda terbaik Eropa. Kali ini, Nerazzurri disebut masuk dalam daftar klub yang memantau situasi Eduardo Camavinga, pemain Real Madrid yang masa depannya mulai diselimuti tanda tanya. Kabar tersebut diungkap media Spanyol AS, yang menyebut Camavinga menjadi salah satu pemain yang berpotensi meninggalkan Santiago Bernabeu pada bursa transfer musim panas ini. Jika transfer ini benar-benar terjadi, Inter akan bersaing dengan sejumlah klub elit Eropa yang juga tertarik mendapatkan tanda tangan gelandang asal Prancis tersebut. Selain Inter, Paris Saint-Germain juga disebut terus mengikuti perkembangan Camavinga. Minat PSG sebenarnya bukan hal baru. Klub asal Paris itu telah mengagumi kualitas Camavinga sejak ia masih memperkuat Rennes, sebelum akhirnya bergabung dengan Real Madrid. Kini, ketika peluang transfer mulai terbuka, PSG kembali muncul sebagai salah satu kandidat terkuat. Namun Inter diyakini tidak ingin melewatkan kesempatan merekrut gelandang yang masih berusia 23 tahun itu.